Influencer media sosial China yang berbasis di Taiwan telah dideportasi kembali ke China. Ini China Uncensored, saya Chris Chappell. Tampaknya dunia daring tidak kekurangan influencer yang bersedia menyanyikan pujian Partai Komunis China. Influencer akan merekam diri mereka memuji langkah-langkah pencegahan COVID China, memuji rel kereta api berkecepatan tinggi, dan tentu saja mereka harus memberitahu dunia Xinjiang adalah tempat yang damai, yang tidak punya masalah pekerja budak atau masalah HAM sama sekali. And then all the Western media are always saying that the Muslims being oppressed here, that China is trying to, or the Chinese government is trying to remove the Muslim culture, but then there are more mosques here than in the US or in Western Europe. Ini seperti berkata, saya pergi ke Mordor dan saya tidak melihat pasukan jahat orc. Di AS, jika Anda memuji PKC, YouTube akan mendorong konten Anda. Sementara channel seperti Karmi yang mengecam PKC harus melawan sensor lunak. Jadi, tolong berikan emoji honeypot di komentar. Tapi seburuk-buruknya itu, situasi bahkan lebih buruk lagi di Taiwan. PKC sepenuhnya bermaksud untuk mengambil alih Taiwan, dan jika mereka bisa melakukannya tanpa menembakkan peluru, mereka pasti mau. Itu berarti perlu membuat orang Taiwan menyerah begitu saja, atau lebih baik lagi, untuk setuju bergabung dengan China. Karena, mengapa harus tinggal dalam demokrasi Taiwan yang berantakan, jika Anda bisa bergabung ke diktatoran China yang terorganisir dengan baik? Lihat saja keretanya yang begitu cepat, pasti orang-orang Uighur akan langsung sampai ke kamp kerja paksa, yang benar-benar tidak eksis itu. Untuk mencapai, tanda kutip, penyatuan kembali secara damai dengan Taiwan, China menghabiskan banyak upaya pada infiltrasi, termasuk operasi spionase dan pengaruh. Bulan lalu, Presiden Lai Ching-te mengatakan China telah mengambil keuntungan dari kebebasan Taiwan untuk merekrut anggota masyarakat agar memecah belah dan menumbangkan Taiwan dari dalam. Agen mata-mata pemerintah Lai berkata, China bekerja sama dengan geng dan perusahaan cangkang untuk mengumpulkan informasi intelijen tentang Taiwan, serta tindakan balasan tanda upaya infiltrasi China harus dilakukan. Tapi tidak ada taktik yang lebih berbahaya dari subversi diam-diam China pada media sosial Taiwan. China menggunakan media sosial untuk mendorong operasi zona abu-abunya pada Taiwan dan berpropaganda pada penduduk Taiwan. Pemerintah Taiwan berhati-hati pada platform milik China seperti Douyin, versi TikTok China, serta mitranya yaitu TikTok. Karena PKC memiliki kendali langsung padanya. Karena bagaimanapun juga hanya ada satu ruang untuk satu narasi di platform, dan narasi itu adalah Partai Komunis China. Tetapi propaganda PKC tidak berfungsi sebaik yang mereka harapkan. Bahkan, warga Taiwan marah pada para influencer China di Taiwan yang memposting konten pro-PKC di Douyin. Saya berasumsi mereka mendorong konten pro-PKC sama kerasnya seperti yang dilakukan YouTube. Perlu operasi honeypot juga di sana. Komentator politik Taiwan, Pai Chiong, yang punya channel YouTube bernama Photographer Dairy Fan TV, menemukan dan melaporkan sejumlah influencer TikTok China yang tinggal di Taiwan yang memposting konten yang mencoba merusak kedaulatan Taiwan. Setelah penyelidikan oleh pemerintah Taiwan, para influencer China ini dipaksa meninggalkan Taiwan. Mereka semua punya visa penduduk di Taiwan yang diperoleh setelah menikahi warga negara Taiwan. Tapi, visa itu sekarang telah dicabut. Sebagai seseorang di media sosial, saya sendiri terkadang khawatir orang mungkin tidak menikmati konten saya. Tapi saya lega karena saya tidak pernah membuat sesuatu yang sangat buruk hingga saya dideportasi. Orang pertama yang pergi adalah Liu Zhenya atau Yaya, ibu dari 3 anak dan telah tinggal di Taiwan selama 10 tahun. Yaya mengelola channel dengan 580.000 pengikut di Douyin yang disebut Yaya di Taiwan. Nama channel seperti itu seharusnya ada video minum bubble tea di Taiwan dan makan kue nanas, tapi sayangnya tidak seperti itu. Malah, hampir semua videonya membahas Taiwan yang tampaknya diarahkan untuk menciutkan hati warga Taiwan jika terjadi invasi China. 两岸一旦发生战争，台湾人将面临何等的兵凶战危之险！咱妈的这些武器啊，本来都是可以用来保护我们的。如果哪一天这个逆子真的实在是欠收拾，那这些武器也有可能是对着我们的呀。往死里打的话，半小时基本上都是废墟了。Wah, seharusnya kamu posting bubble tea dan kue nanas saja, Yaya. Wartawan memperhatikan bagaimana pilihan kata Yaya mencerminkan pernyataan PKC kata demi kata, dan berspekulasi ada motif tersembunyi di balik perilaku darinya. Singkatnya, pesannya terlalu PKC untuk menghibur.
中国人民解放军东部战区组织战区的陆军、海军、空军、火箭军等兵力为台岛周边展开联合利剑2024A 演习。各位，从地图我们就可以看得出来，台岛周边已经被围了一个严严实实，海域、空域都是插翅难飞。也许明天早上醒来，宝岛上已经插满了五星红旗，想想都让人开心。Apa dia tidak sadar invasi militer akan membuat banyak orang tewas? Tampak agak aneh bahwa dia begitu senang dengan semua senjata China yang diarahkan ke lokasinya. Vlog ini sepertinya belum cukup, karena Yaya juga memposting video skenario anak-anaknya sendiri mengumandangkan slogan PKC. 必将统一的历史进程不会改变，所以台湾单归。归，必归，早归。很多台湾人不承认自己是中国人，这个问题你怎么看？坐着看，站着看，躺着看，睁开眼睛，冷眼看，看他们数典忘祖，看他们蚍蜉撼鼠，看他们自作自受，看他们走向灭亡。Wow, kalau promosi kekerasan seperti itu tidak menimbulkan kekhawatiran, sebut saja saya sebagai semut yang menggoyangkan pohon. Ada yang memanggil saya lebih buruk dari itu. Mereka bahkan merekam sandiwara di mana dia memainkan peran sebagai ibu pertiwi yang mengancam akan memukuli anak-anak Taiwannya yang memberontak, kecuali mereka menuruti ibu. Undang-Undang Keamanan Nasional Taiwan punya peraturan untuk kolusi dengan pasukan musuh asing, dan ada cukup alasan untuk mengatakan konten Yaya melanggar peraturan itu. Ini nasihat untukmu. Saat melanggar hukum, coba jangan direkam dan diupload di saluran YouTube. Menurut pasal 18 Undang-Undang yang mengatur hubungan antara masyarakat di wilayah Taiwan dan di wilayah daratan, pelanggar Undang-Undang Keamanan Nasional dapat dideportasi. Setelah dilaporkan, Yaya memposting video tentang bagaimana dia merasa telah dirugikan karena menjalankan kebebasan berbicara. 出来怎么就变成了恐吓？我作为一个老百姓，我有自己的想法。我们也是从各大媒体上看到资讯，台湾公众人物他们天天都在说解放军如何如何，都可以在公共频道上传播。为什么我发表自己的看法就不行？那台湾所谓的言论自由又是什么？ Yang tidak salah, tapi itu argumen aneh yang datang dari orang yang tampaknya ingin Taiwan, tanda kutip, bergabung kembali dengan China komunis. Di mana foto ini tersedia secara luas untuk dilihat semua orang, sementara foto seperti ini dipindas dengan kejam dan disensor ketat. Itulah sebabnya Anda harus membelinya di situs web kami di chinauncensored.tv. Argumen kebebasan berbicara dari Yaya berhasil. Pada tanggal 25 Maret, Yaya melakukan konferensi pers terbuka, dan berbagai orang, termasuk dari Asosiasi Keluarga Internasional Taiwan, muncul untuk menentang deportasinya. 总之，我是非常不希望发生战争。我主张的是和平统一。大家都说，包括行政单位都在说我是鼓吹武统，因为这个言论，所以要把我驱离台湾。那我呢，一直在自己的影片中，并没有找到我鼓吹武统的影片。 Tapi pihak berwenang Taiwan tegas dalam keputusan mereka. Badan Imigrasi Nasional Taiwan mengumumkan bahwa pernyataan secara terbuka yang menganjurkan penyatuan militer dan pencabik-cabikan kedaulatan Taiwan berada di luar batas kebebasan berbicara. Pada akhir Maret, Yaya dan para influencer yang diduga lainnya meninggalkan Taiwan. Sebelum berangkat, Yaya berbicara kepada pers lagi. 还是要尊重台湾的一些法律。我不希望说，等我想要再回来的时候，会留下污点。对。 Saya lega karena saya tidak pernah memposting sesuatu seburuk itu hingga saya harus mengubah alamat surat saya. Sebagai tanggapan, China mengulangi untuk kesekian kalinya bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah China. Sementara para netizen China berkata, pemindahan Yaya dari Taiwan adalah sangat menyakitkan hati rakyat China. Setidaknya bukan hati yang mereka rampas dari para pembangkang. Acara ini hanya mungkin karena dukungan dari pemirsa seperti Anda. Berlanggananlah situs web premium kami, chinauncensored.tv. Ada banyak konten eksklusif yang tidak ada di tempat lain. Saya Chris Chappell, terima kasih.